Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Pada praktikum sistem embedded kali ini, saya akan menjelaskan tentang SPI storage. SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk pertukaran data antar mikrokontroller dan perangkat lainnya dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada arsitektur komunikasi master dan slave. Pertama, SCK atau Serial Clock. Master mengirim sinyal clock untuk sinkronisasi. Lalu ada MOSI atau Master Out Slave In, jalur pengiriman data dari master ke slave. Lalu ada MISO atau Master In Slave Out, jalur balasan atau pengiriman data dari slave ke master. Lalu ada CS atau Chip Select, sinyal pemilik perangkat slave yang akan diajak berkomunikasi. Selanjutnya, analisis protokol, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SPI, kecepatannya tinggi, komunikasi yang stabil, implementasi hardware dan software sederhana. Namun kekurangannya membutuhkan banyak pin, terutama jika banyak slave dan tidak memiliki addressing bawahan. Selanjutnya, implementasi mikrokontroller STM32 dan ESP32. STM32 fitur utamanya hardware SPI module, full duplex communication, kecepatan clock yang sangat tinggi. Penggunaannya membaca SD card, komunikasi sensor, dan mengakses flash memory. Untuk ESP32, interface khusus memiliki multiple interface HSPI dan VSPI. Lalu untuk penggunaannya ideal untuk IoT dan data logging. Modul SD card, DFT LCD, dan sensor digital. Common ground, kedua mikrokontroller mendukung optimasi kecepatan tinggi dan integrasi DMA. Selanjutnya, media penyimpanan eksternal, SD card interface. Komponen fisik, SD card module, level shifter atau penyesuai tegangan, dan SPI interface. Mode komunikasinya mendukung mode SPI dan mode SDIO. Lalu fungsi pada sistem embedded sebagai data logger, penyimpanan file system, penyimpanan log sensor monitoring. Proses aliran data menuju SD card. Pertama, mikrokontroller mengirim instruksi perintah baca atau tulis. SD card menerima dan memproses data melalui jalur SPI. Proses eksekusi baca, read, atau tulis write pada sektor memori. Lalu data terstruktur dan tersimpan permanen dalam file system. Selanjutnya, memori non-volatile, internal flash memory. Jenis memorinya NOR flash dan NAND flash. Sifat utamanya penyimpanan permanen, non-volatile, data tetap tersimpan tanpa daya, kecepatan tinggi, dan dapat dihapus dan ditulis ulang. Firmware storage-nya, kode program utama, lalu bootloader, program inisialisasi awal, dan data logging. Manajemen data struktural, file system. Format didukung A, FAT16 dan FAT32, standar umum SD card, dan B, Little FS dan SPIFS, dioptimalkan untuk flash memory internal. Lalu kapabilitas utamanya membaca file, menulis file, dan mengatur struktur directory. Lapisan esensial untuk mengatur penyimpanan dan pengelolaan data secara logis pada media fisik seperti SD card dan flash. Optimasi performa tinggi, DMA atau Direct Memory Access. Definisi fitur transfer data langsung antara memori dan peripheral tanpa membenah intervensi CPU. Lalu keuntungannya, transfer data jauh lebih cepat, beban prosesor berkurang drastis, dan efisiensi sistem meningkat. Aplikasinya sangat krusial untuk transfer blok, data besar, streaming data, dan flash data logging. Kesimpulannya, arsitektur sistem terpadu. Pusat kendali, mikrokontroller, STM32 atau ESP32 sebagai otak sistem. Lalu jalan komunikasinya menggunakan protokol SPI hardware untuk komunikasi serial berkecepatan tinggi. Untuk akselerasi, DMA mengambil alih transfer untuk efisiensi tinggi. Destinasi fisik, data dikirim ke media eksternal seperti SD card atau internal flash memory. Lalu manajemen logis, semua data dikelola dan diatur strukturnya oleh file system. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan pada video ini. Terima kasih. Pada percobaan kali ini kita menggunakan mikrokontroller yaitu ESP32. Lalu di sini kita juga menggunakan LCD dengan jenis TFT. Ini adalah contoh program yang kita gunakan. Nah, ketika di running, nantinya di sini akan ada tulisan sesuai yang kita programkan. Akan tertampil di LCD TFT. Di sini tertulis tulisannya Automation dan Engineering.
ini akan bergantian tulisannya beserta warnanya sesuai program. Pada percobaan selanjutnya, di sini kita menggunakan komunikasi antar mikro menggunakan ESP32 dan STM32. Di sini STM32 sebagai penerima menggunakan debugger, lalu di sini ESP32 sebagai pengirim. Nah, untuk outputnya sendiri sama menggunakan LCD TFT. Di sini kita akan menampilkan tulisan Automation Engineering, di mana di sini untuk tulisan dan warnanya itu bisa kita atur dan kita sesuaikan di program. Kita menggunakan 2 mikro ya. Nah, di sini percobaan yang terakhir kita menggunakan ESP32 dengan SPI dan RTOS. Di sini setelah kita running, terlihat di sini LED-nya itu blinking menandakan bahwasanya saat ini SD card-nya itu telah terbaca. Nah, di sini di serial monitornya itu terlihat bahwasanya SD card-nya itu saat ini ada 30 GB dan baru dipakai 3 GB. Lalu log ke 1, 2, 3, 4 itu menandakan beberapa kali SD card diakses. Di sini sukses ketika LED-nya blinking. Lalu untuk wiringnya sendiri, di sini pin 2 itu untuk pindah TLED. Di sini yang lain tuh ada CS di 35, SCK di 19, MOSI di 18 dan MISO di 23. Lalu di sini juga ada VCC dan ground. VCC-nya itu kita menggunakan VIN.